meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Bersama-sama bersama-sama kita membangun kota ini, karena bagaimanapun juga pembangunan Kota Bekasi menuju visinya menjadi kota yang cerdas, kreatif, sejahtera, ya, maju, dan tentunya adalah ihsan. Nah, inilah bagaimana kita mengupayakan ya bahwa ihsan ini kemudian menjadi refleksi dalam setiap gerak langkah kehidupan ya seluruh warga masyarakat. Tentunya dimulai dari pemerintahannya, mulai dari ulamanya, dan kemudian nanti kepada seluruh warga masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, ya, memberikan keteladanan ya, kepada warga masyarakat, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi kita juga harus tentunya menghormati ya kebebasan beragama di mana diyakini bahwa agama itu juga dilindungi oleh negara. Jadi secara hukum positif ya sepanjang itu diatur oleh negara itu adalah merupakan kita harus bisa menghormati dan kemudian memberikan kebebasan untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah. Tentunya itu tadi ya bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya artinya bahwa lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira agamaku dan agamamu adalah agama. Ya tidak ada kemudian terpolarisasi antara bahwa hubungan interaksi antara agama dan kemudian negara itu seakan-akan ada satu pemisahan yang luar biasa, tetapi juga bukan merupakan itu tadi bahwa negara ini juga bukan negara agama. Jadi saya kira pemahaman ya apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak bangsa kita di dalam rangka melahirkan ya negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita sudah juga meyakini 4 pilar kebangsaan ya bahwa ada pembukaan, ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya kira 4 pilar kebangsaan yang menjadi tuntunan kehidupan kita bersama. Dan satu hal bahwa Kota Bekasi yang merupakan representasi daripada kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, di mana seluruh anak bangsa, seluruh agama yang kemudian ada berkembang dengan baik. Dan ini saya kira perlu dijaga. Dan saya kira yang paling terdepan adalah kemudian para ulama yang memberikan satu pemahaman, satu contoh, kemudian juga memberikan satu perilaku yang kemudian bisa membuat sejuk ya buat kita bersama. Kita tahu perkembangan zaman yang ada saat ini kita membuat sekarang menjadi stres. Ya, banyak orang yang merasa kehilangan. Ya, apakah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kemudian orang yang kita cintai. Ya, hari-hari ini kita masih mendengar ya grup-grup WA kita masih banyak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan sesuatu karena kemudian apalagi kemudian kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan betul ya bahwa Allah pasti akan melindungi kita. Makanya kita jauhkan rasa takut, ya kita jauhkan rasa susah, ya kita jauhkan rasa sedih kita. Ya karena bagaimanapun juga kita yakini Allah adalah bersama kita. Allah lah yang kemudian akan menuntun kita. Makanya kemudian pemerintah Kota Bekasi yang memberikan satu kesempatan ya setiap minggu pertama awal bulan itu kita melakukan takziah, ya pengajian. Kita kupas bagaimana kita berkehidupan, ya. Kemudian kita terus meningkatkan, menebalkan keimanan, ya supaya apa? Supaya kita bisa mengingat, ya bisa mengisi relung-relung hati kita yang kemudian hampa, yang tentunya kita membutuhkan siraman rohani. Karena apa? Kita selalu mengucapkan semoga diberikan kesehatan. Jadi konotasinya seakan fisik. Padahal sebetulnya yang diperlukan adalah juga kesehatan terhadap nurani kita, terhadap hati kita. Sehingga kita selalu bisa berpikir positif. Sehingga kita selalu bisa bergerak secara positif, ya menghasilkan sesuatu yang positif, dan tentunya itu tadi. Ya, hal-hal yang kemudian membawa kebaikan buat orang lain. Kemudian juga pada minggu ketiga kita mengadakan hataman Quran. Ya, jadi artinya bahwa memang kita kembali lagi. Jangan pernah kita lupakan. Ya, bahwa Al-Quran adalah merupakan tuntunan kehidupan kita, merupakan sesuatu gerak langkah kehidupan kita sudah ada rule-nya, ya ada aturannya, dan itu sudah kalau kita kembali ke sana, insya Allah, ya hati kita akan selalu diberikan ketenangan dan mudah-mudahan ya keluarga kita semua ya, diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan,
diberikan keberkahan dan sesulit apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu senyum, kita akan selalu senang dan selalu gembira ya apapun tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa ya? Pada intinya kita di dunia ini itu tadi ya kita adalah sebagai tugas kita di ini adalah bagaimana kita membawa kemaslahatan kepada umat, ya kebaikan kepada semua. Karena sebaik-baiknya manusia adalah kalau kita bisa berbuat baik terhadap orang banyak. Dan tadi, apalagi kemudian tadi ya, kita akan membuat satu kajian ya, yang kemudian kita tidak akan membuat menjadi seseorang yang menjadi radikal, kemudian juga menjadi orang yang merasa selalu benar. Ya tentunya itu tadi. Ya bagaimana kehidupan ini ya bahwa manusia memang diberikan akal, pikiran, dan kita pun ya itu tadi dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia seyogyanya lah orang-orang yang kemudian berpikir ya. Karena apa? Apapun Allah memberikan itu sudah ada tugas dan manfaatnya. Ya contohnya kita memerlukan yang namanya vitamin C. Ya vitamin C adanya di jeruk ya. Dan sampai sekarang yang namanya jeruk itu istiqomah aja, tetap aja di dalamnya ada vitamin C. Kalau kita butuh protein, adanya di ikan. Dan sampai sekarang kita istiqomah. Ikan itu pasti, kalau kita butuh protein, kita pasti makan namanya ikan. Nah, kita juga gitu. Kita sebagai manusia harus selalu juga istiqomah. Ya, karena apa tadi? Kita diminta untuk kemudian menjalankan syariah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan akal dan pikiran kepada kita semua untuk selalu untuk berpikir, untuk kemudian selalu mengembangkan ya tentunya itu tadi bagaimana kita antara hati, pikiran dan tindakan itu harus selalu sama. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Tentunya apresiasi buat seluruh dai, ya terutama dai Kamtibmas, karena biasanya selalu ngomongnya lebih mudah dai kampung. Yang modern ini ternyata kita balik lagi ya bagaimana kita merasakan ya para guru-guru ngaji kita, ya para kiai-kiai kita yang kemudian lebih lugas, lebih mudah, ya lebih kemudian bisa dicerna. Dan saya kira itu salah satu bagaimana legendanya Kiai Haji Zainuddin MZ yang sekarang bisa berbalik lagi karena itu mungkin gaya saya kira bisa mentasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi selamat dan sukses. Yuk mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, keilmuan kita dengan cara berbagi, berdiskusi dan tentunya adalah mengarah kepada ke arah kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tri Hadianto yang telah berikan apresiasi kepada kami. Semoga kami istiqomah. Baiklah, karena ini mumpung lagi banyak teman-teman, ya nggak apa-apa ngajinya sebentar. Saya juga butuh arahan dan nasihat dari penasihat kami, yaitu Ketua DKM Masjid Nurul Haq, Bapak Haji Amiruddin. Ya, semoga beliau bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kami. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'd. Yang saya hormati Ketua Daim Kamtibnas Kiai Abdul Wahab beserta seluruh jajarannya dan juga kepada Ustadz Maulana yang pada malam hari ini telah melaksanakan Zoom meeting. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Semoga tugas-tugas kita ke depan di dalam melayani masyarakat, melayani umat, mudah-mudahan selalu dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim. Kami dari Polres Metro Bekasi Kota yang juga perlu diketahui bahwa Polres Metro Bekasi Kota dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ini sedang melaksanakan vaksin merdeka untuk seluruh masyarakat yang akan melaksanakan vaksin yang kita sebar di masing-masing kelurahan yang ada di wilayah Kota Bekasi. Inilah peran kita sebagai ulama, karena masih banyak warga atau masyarakat yang termakan hoak untuk tidak mau divaksin. Padahal vaksin yang kita laksanakan ini adalah salah satunya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui PPKM darurat ini yang sedang berjalan. Maka kami menghimbau, mengajak kepada para kiai, para ustadz, ya, pada malam hari ini, marilah kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin yang sudah dihalalkan oleh pemerintah sesuai dengan fatwa MUI. Karena masih banyak orang-orang yang memberikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat banyak yang tidak mau divaksin. Nah, ini tentunya sangat merugikan. Padahal program vaksin yang dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi Kota beserta jajarannya sampai tingkat kelurahan, ya, kecamatan, bahkan di tempat-tempat lain dilaksanakan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada manusia, jiwa manusia, agar tidak terdampak daripada bahaya COVID-19. Nah, ini kami mohon kepada para ustadz agar juga lebih intent untuk memberikan edukasi kepada jamaahnya, ya, di setiap perkumpulan baik di masjid maupun perkumpulan taklim, agar menyampaikan program vaksin merdeka ini yang dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 17. Nah, sebelumnya Polres Metro Bekasi Kota juga telah melaksanakan vaksin, ya, membuka vaksin sebelum tanggal 1 ini di Polres Metro Bekasi Kota yang baru. Dan ini sudah banyak, ya. Semakin hari semakin banyak para warga masyarakat yang ingin bervaksin. Nah, ini juga perlu terus dikembangkan, ya, disebarkan kepada masyarakat, terutama para jamaah-jamaah yang melalui para ulama, para ustadz, ya, untuk agar masyarakat ini tidak takut untuk bervaksin, ya, tidak takut untuk bervaksin, dan bahwa yakinkan bahwa vaksin yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, sudah mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini memang banyak pemahaman-pemahaman yang masih ada di masyarakat, ya, karena vaksin, ya, karena banyaknya masyarakat ini tersebar oleh hoak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak membantu program pemerintah. Nah, inilah kewajiban kita selaku ustaz, selaku kiai, kepada masyarakat, kepada para jamaahnya, tolong disampaikan, ya, disampaikan pesan-pesan dari Bapak Kapolres, ya, tolong Ustadz sampaikan kepada para kiai, para ulama, sampaikan kepada para jamaahnya untuk ikut bervaksin, ya, bahwa vaksin itu sudah halal, jadi nggak usah takut, jadi jangan termakan hoak. Nah, ini pesan Bapak Kapolres kepada saya untuk disampaikan kepada para Dai Kamtibmas, para ustadz, para ulama. Nah, juga untuk para ustadz, para kiai yang belum divaksin juga Polres Metro Bekasi silakan untuk datang, ya, untuk datang ke Polres untuk bisa kita layani. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan MOU dengan Muhammadiyah, dan alhamdulillah minggu kemarin dari Muhammadiyah telah melaksanakan di PKU Muhammadiyah di Jalan Mangun Sarkoro itu telah melaksanakan vaksin sebanyak 650 orang. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan MOU juga dengan NU. Ya, dengan NU, dan alhamdulillah NU sudah membentuk panitia, tinggal pelaksanaannya. Kita akan menyiapkan vaksin berapapun yang dibutuhkan, tetapi untuk tenaga nakes silakan dari masing-masing yang ingin melaksanakan menyiapkan sendiri, karena memang kita keterbatasan tenaga nakes, ya. Kalau untuk vaksin silakan, ya. Nah, kemarin juga dari Syariat Islam, ya, dari Ustadz
Kiai Badeng juga ingin menyampaikan bahwa mereka juga akan melaksanakan vaksin. Ya, alhamdulillah. Nah, ini sudah banyak dari rekan-rekan kita yang untuk melaksanakan kerjasama dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk melaksanakan vaksin. Nah, marilah kita sukseskan vaksin Merdeka ini di Kota Bekasi ini agar masyarakat Kota Bekasi ini mudah-mudahan ya bisa terhindar dari wabah COVID-19 dan mudah-mudahan kita bisa tekan wabah COVID-19 yang ada di Kota Bekasi ini dan kita sukseskan. Yang dapat saya sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji Amiruddin yang telah memberikan sambutan. Intinya ya, kami para ustadz sejalan dan seiringan dengan program-program pemerintah, insya Allah kita dukung selama itu adalah kemaslahatan untuk umat. Karena kita semua juga bergerak dalam bidang yang sama untuk kemaslahatan umat, lahir dan batin. Insya Allah seperti itu. Baiklah, Bapak Ustadz Abdul Wahab dan juga yang lain-lainnya, karena kita judulnya juga ngaji ya. Mari kita mulai apa yang menjadi kebiasaan kami. Ini sebetulnya udah hari yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Mari kita mulai ngajinya. Semoga nanti insya Allah ngaji kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu mari kita mohon pada Allah agar apa yang kita upayakan pada hari ini jadikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Ala hadinnya wa sallallahu alaihi wa hadirin Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa hadirin jami' mu'alifat wa jami' masyaykhina wa jami' Alhamdulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baru gabung ya, saya sampaikan dulu sedikit bahwasanya kitab yang kami pakai yaitu kitab Takrib dengan dalilnya, yaitu judulnya kitab At-Tadhib, yang mana di sini matan takrib itu dilengkapi dengan dalil-dalilnya secara Al-Quran, hadis, atau ijma, atau qiyas. Kemarin kami sudah menyampaikan tentang tentang siwak ya, kemarin tentang siwak. Kemudian bab yang sekarang yaitu tentang fardunya wudhu. Ya, bisa disimak. Nanti mungkin saya juga ingin, namanya kan mudzakarah judulnya ya. Ingin selain saya untuk bisa membaca teks Arabnya dan untuk sama-sama mengoreksi yang dibaca oleh yang lainnya. Baiklah, untuk pertama saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fasal ayhada faslun, pasal ini itu menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu yaitu sittatu asya'a, ada 6 macam, 6 perkara gitu, 6 macam. Yang pertama an-niyatun niyat inda ghuslil wajhi, ketika memulai membasuh atau mencuci wajah. Dan yang kedua, wa ghuslul wajhi, fardunya wudu membasuh wajah. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai 2 siku-sikunya. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap. Tadi membasuh atau mencuci, ini mengusap, beda kalimatnya. Dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai 2 mata kakinya.
Dan yang keenam yaitu at-tartib, wat-tartib dan berurutan. Artinya berurutan ala ma dzakarna, ya sesuai dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, yaitu wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tartib itu harus berurutan tuh, jangan sampai dibolak-balik. Ya. Kemudian di sini ada footnote-nya nomor 2. Nah, footnote-nya nomor 2 di bawah. Al-aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayani furudihi. Dan adapun yang asal dalil dari fi masyru'iyatu di dalam disyariatkannya wudu, wa bayani furud dan juga di dalam menjelaskan fardu-fardunya wudu, yaitu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang, ini perkataannya ya, amanu, mereka beriman, idza, ketika, kumtum, kalian berdiri, maksudnya mendirikan, kumtum, berdiri, ila sholati, untuk sholat, ketika berdiri untuk melaksanakan sholat, fagsilu, ya, fagsilu, maka cucilah atau basuhlah kalian, wujuhakum, akan wajah-wajah kalian, waydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke sikunya, wamsahu, dan usaplah oleh kalian, diusap, birusikum, kepala kalian, wa arjulakum, jangan wa arjulikum, wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Syarahnya atau penjelasannya dari ayat ini, al-marafiq itu jam'u mirfaqin. Marafiq itu merupakan plural atau jamak dari kata tunggal mirfaq. Mirfaq apa? Wahwa mujtami'us sa'idi ma'al adudi, yaitu dia adalah bertemunya lengan dan bahu, lengan dan bahu ya. Al-Ka'bain, kalau yang namanya Ka'ban itu Ka'bain masna Ka'bin. Ini adalah kata tasniyah atau arti duanya dari Ka'bin, yaitu adalah mata kaki. Wahuma, dan adapun Ka'bain yaitu al-azmani anna ti'ani minal janibaini, yaitu dua tulang yang menonjol dari kanan kirinya kaki ya. Inda mafsodis saki ma'al qadami, yaitu di atau ada pada pertemuannya, sambungannya, mafsol sambungannya antara betis dan delamakan, dan apa namanya, telapak ya, betis dan telapak kaki. Wa ila fil maudhi'a ini bimakna, dan adapun lapan ila tadi kan di sini idza ilal ka'bain ya, atau juga ilal marafiq. Nah, ila di atas itu artinya adalah ma'a. Wa ila fi maudhi'aini bimakna ma'a. Jadi kalau yang namanya ila itu kan sampai ke. Nah, ini bahasanya nih. Kalau sampai ke berarti hanya sampai saja, tidak melewati. Umpamanya saya berjalan dari Bekasi sampai ke Jakarta gitu. Lah, baru nyampe di patung yang sosro itu ya, jembatan. Nah, nyebrang sedikit aja udah sampai kan? Nah, itu sampai namanya. Tapi kalau beri makna ma'a nantinya sampai melewati. Jadi nanti hukumnya beda. Kalau membasuh tangannya hanya sampai siku-siku saja, itu enggak sah.
Kenapa? Karena ada kaidah fikih. Kaidah fikih begini. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu itu adalah wajib. Contohnya, membasuh tangan itu siku-sikunya tidak akan sempurna, ya maaf sambil praktekin nih. Membasuh tangan itu tidak akan sempurna kecuali dengan membasuh siku-siku. Karena kalau siku-siku kan batasnya kurang lebih ini. Nah, jadi kalau ilal mirfaqo ini sampai sini udah secara lafdiyahnya. Tetapi ternyata yaitu sebetulnya bukan sampai situ, harus dilebihi sampai sininya, lebih dari siku-siku. Nah, inilah bimana ma'a. Jadi siku-sikunya juga harus dicuci. Nah, itu namanya ma'a. Jadi membasuh tangan beserta siku-siku. Maka di sini fayadkhulul mirfaqoni wal ka'bani fi wujubil ghusli. Maka masuklah mirfaqo ini, dua siku ini dan juga dua mata kaki, nggak usah contohin ya, kakinya nggak usah naikin. Di dalam wajibnya membasuh, wajiban mencuci. Jadi mata kaki juga wajib dicuci, kemudian juga kedua siku wajib dicuci. Nah itu ila bermakna ma'a, bimakna ma'a. Dalam tafsirnya seperti itu. Kenapa kok ila dipakai makna ma'a? Nah, di sini. Wadalla ala dzalika marwahu Muslim, dan menunjukkan dalil ala dzalika atas itu, yaitu bahwasanya ini mirfaqo ini itu harus dicuci juga, harus dibasuh juga, yaitu hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis tersebut siapa? Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu, sesungguhnya Abi Hurairah, yaitu tawaddoa, ia berwudu. Tawaddoa ia berwudu, faghassala, kemudian ia membasuh, mencuci wajhahu, wajahnya. Fa'asbagho, maka ia menyempurnakan al-wudu, wudu. Sempurnakan wudu. Summa ghassala, kemudian ia membasuh atau mencuci yadahu, kedua tangannya, al-yumna, yang kanan. Hatta asyra'a fil adudi, sampai dia mengerjakan, ya, melewati fil adudi, sampai bahunya. Jadi wudunya Abi Hurairah itu sampai menyempurnakan sampai bahu, ya, tidak hanya sikunya saja, melewati sampai bahu. Gitu. Summa yadahul yusra, summa yadahu, kemudian membasuh tangannya al yusra, yang kiri, hatta asyra'a fil adudi, sampai dia mengerjakan melewati lengannya, bahu sampai bahu, ya. Summa masaha ra'sahu, kemudian ia mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlaihi, kemudian ia mencuci kaki duanya, al-yumna. Summa ghassala rijlahu, kemudian dia mencuci kakinya al-yumna, yang kanan, hatta asyra'a fis saqi, sampai dia mengerjakan sampai melewati betisnya. Kemudian begitu juga yang kiri sampai melewati betis, sampai betisnya. Summa qala, kemudian Abi Hurairah mengatakan, hakadza, nah ini, demikianlah, ra'aitu, aku melihat, Rasulullah, utusannya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tawaddoa, ia berwudu. Ya tawaddoa, ia berwudu. Tadi di hadis ada kata-kata hatta asyra'a, asyra'a fil adudi, ini artinya asyra'a fil adudi wa asyra'a fis saqi, artinya apa? Ma'nahu adkhalal ghusla fihima, memasukkan. Nah, artinya ia memasukkan dalam pembasuhan kedua dari bahu dan betis. Jadi bahu dan betis itu dimasukkan dalam membasuh, dalam mencuci. Nah, kemudian di ayat tadi di atas, wamsahu biruusikum, ini penjelasannya. Wamsahu biruusikum, dan kalian usaplah kepala kalian.
Maksudnya ai bi juz'in minha, yaitu basuhlah, usaplah dengan sebagian dari kepala. Menurut madhab Imam Syafi'i, karena kita ini kitab takrib ini kitab madhabnya Imam Syafi'i, jadi mengusap kepala itu cukup sebagian, ya, cukup sebagian, tidak semuanya. Dalla ala dzalika menunjukkan, yang dalil telah menunjukkan atas mengusap sebagian saja dari kepala, yaitu marwahu muslimun, yaitu hadis rawahu yang telah meriwayatkan akan hadis itu siapa? Muslimun, Imam Muslim. Wa ghairuhu, dan juga selain Imam Muslim. Hadisnya Anil Mughirah, dari sahabat Mughirah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata hadis tersebut? Anna Nabiyya, kata Mughirah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, ia berwudu. Tawaddoa, ia berwudu, famasaha binasiyatihi, kemudian ya, maka Rasul mengusap binasiyatihi, nasiat itu ubun-ubun, ya, ubun-ubun. Kalau waktu bayi itu masih lembek itu loh, ubun-ubun ya. Wa'alal imamati, dan di atas sorbannya. Jadi beliau pakai sorban, pakai imamah di atas kepalanya, jadi mengusap imamahnya aja. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian tadi an-nasiyah nih, wan nasiyatu, adapun yang nama nasiyah yaitu maqdamur ro'si, bagian depan, ya, bagian depannya kepala, bagian depannya kepala. Wahya juz'un minhu, dan nasiyah adalah sebagian dari kepala tadi. Nasiyah sebagian, atau ubun-ubun sebagian dari kepala tadi. Wal iktifa'u bil masih, dan adapun mengambil cukup atau menganggap cukup bil masih dengan mengusap alaiha, atas ubun-ubun tadi, nasiyah, yaitu dalilun, menjadi dalil petunjuk yang kuat, anna mashal juz'i, sesungguhnya ala anna, atas sesungguhnya mengusap sebagian, huwa al-mafrudu, yaitu ialah yang difardukan. Jadi mengusap sebagian yang difardukan. Wayahsulu, dan hasil dan didapatkan bi ayyi juz'in kana, dengan juz mana saja kana ia ada. Jadi bukan hanya ubun-ubun aja, yang penting sebagian dari kepala. Mau yang ubun-ubun atau di atasnya lagi atau lebih belakang lagi, yang penting yang dinamakan kepala judulnya. Kalau yang dinamakan kepala judulnya yang diusap ini dalam bab wudu ya, itu yang ada bagian-bagian yang ada tumbuh rambut kepala ya, bukan kumis, bukan jenggot atau lain sebagainya. Jadi yang pada umumnya aja. Kalau umpamanya dia kayak profesor umpamanya yang botak itu ya, tetap yang dihitung yang awal, yang umum. Umpamanya di sini ini awal umumnya. Kalau dia terlampau botak, itu botaknya tetap dianggap sebagian kepala. Nah, kalau yang ini nih, bagaimana ngusapnya di sini? Ini adalah bagian wajah ya, dahi bagian wajah ini. Kalau ngusapnya di sini saja itu tidak sah. Tadi nasiyah di sini ya, di atas ya. Nah, teruskan. Jadi itu ini panjang ya. Waktunya dikit lagi, nggak apa-apa ya. Halo teman-teman semua. Ini kan tadi karena kita waktunya juga tersisa sedikit ya dengan ada sambutan-sambutan. Nggak apa-apa, agak panjang dikit nggak apa ya. Halo? Agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Satu bab wudu diselesaikan ya. Dikit lagi nih. Ya, dikit lagi sampai sini. Saya bawa ini. Baik, ya. Ustaz. Ya, selesaikan dulu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wadalla ala fardiyatin niat. Kenapa sih kok niat wajib? Nah, inilah dalilnya. Dan menunjukkan atas kefarduannya niat, awalahu, di awalnya wudu tadi, wa kadzalika fi kulli mautinin tutlabu fihi niat, dan begitu pula di setiap tempat, di dalam setiap tempat, semua tempat yang diminta
di dalamnya untuk niat, yang diharuskan di dalamnya untuk niat, yaitu sama ya, harus di awal ya, di awal. Itu apa? Marwahul Bukhari, yang menunjukkan dalil itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Umar bin Khattab, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Umar bin Khattab mengatakan, sami itu aku mendengar Rasulullah, utusannya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yang ia berkata, Rasul berkata begini, innamal a'malu bin niyat. Nah, ini di hadis pertama di Bukhari, hadis pertama di Muslim, hadis pertama di Bulughul Maram, atau di hadis pertama di Arba'in Nawawi ya. Bukan di Bulughul Maram, bukan, di hadis Arba'in Nawawi, yaitu sesungguhnya sahnya segala amal, al-amal, segala amal-amal, bin niat, tergantung daripada niatnya, dengan niatnya. Ai la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Nah, maksudnya la yu'taddu, tidak dihitung amal-amal tersebut ya, biha ya, dengan amal-amal tersebut, syar'an, secara syariat, secara syar'i, syariat Islam, illa idza nuwiyat, kecuali ketika amal itu diniatkan, idza nuwiyat ya, mabni majhul, idza nuwiyat. Nah, itu kan di Qur'annya nggak ada niat. Tadi kan yang ada di Qur'an kan cuman membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki kan. Nah, itu di Qur'annya ada 4. Tambahan ada niat sama tartib. Nah ini, niat apa dalilnya? Tuh di hadis Bukhari dan Muslim. Tartib, dalilnya apa? Nah ini, wadalla ala fardiyati tartib. Kenapa harus berurutan? Inilah dalilnya. Yaitu kama dzukira, sebagaimana telah disebutkan tadi di atas, yaitu fi'lun nabi, pekerjaannya Nabi atau perbuatannya Nabi Muhammad SAW, as-sabitu, yang tetap bil ahadits shahihah, yang telah tetap dengan petunjuk hadis-hadis yang sahih. Sekarang hadisnya mana? Minha, sebagian dari ahadits as-sahihah, sebagian dari hadis yang sahih itu adalah hadis Abi Hurairah, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-sabiq, yang dahulu. Nah, yang tadi yang di atas kan ada hadis Abi Hurairah, masih ingat nggak? Di atas yang menjelaskan tentang nih ini nih, yang ini hadis Abi Hurairah ini. Nah, kemudian teruskan. Jadi hadis Abi Hurairah yang tadi as-sabiq yang di atas. Qala fil majmu', qala, telah mengatakan Imam An-Nawawi fil majmu', di dalam kitab Majmu', wahtajja, dan mengambil hujjah sebagai dalil, mengambil hujjah. Siapa? Al-ashabu, santri-santrinya Imam Syafi'i, minas sunnati, termasuk minas sunnati, dari sunnah, yaitu bil ahadis, dengan petunjuk hadis-hadis yang sahih. Jadi mengambil itu dari sunnah dengan hadis-hadis yang sahih, al-mustafidoti an jama'atin minas sahabah, yang cukup, yang penuh ya, dari banyak orang sahabat. Pokoknya yang melimpah lah. Hadisnya itu hadis-hadis yang sahih, yang melimpah ruah, yang banyak dari sahabat, tentang dalilnya, urutannya wudunya Nabi. Fi sifati wudu Nabi, di dalam sifat wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum, dan semua sahabat, wasofuhu, mereka mensifati wudunya Nabi, sifat wudu Nabi ini, murattaban, yaitu dengan urut-urutan yang sesuai kayak tadi. Ma'akasrotihim, beserta banyaknya sahabat, wa kasrotil mawatini, dan banyaknya tempat, allati rawahu, yang meriwayatkan akan hadis tersebut, fiha, di dalam penjelasan hadis-hadis tadi ya. Wa kasratu khilafihim fi sifatihi fi marratin. Nah, sudah. Jadi ini tadi sepakat tartib itu semuanya juga menjelaskan, sahabat-sahabat juga menjelaskan, ya sama lah. Mereka riwayatnya banyak dan tempat-tempat yang berbeda juga
dengan riwayat yang sama yang seperti itu. Artinya tartib itu sudah jelas menjadi ijma kesepakatannya para sahabat. Tuh, kesepakatan para sahabat dalam apa? Dalam mensifati wudunya Nabi. Udah, titik itu. Nah, sekarang yang berbeda mana nih? Ada berbeda mana? Wa kasratu ikhtilafihim fi sifatihi fi marratin wa marrataini wa salasi marratin wa salasin wa ghairi dzalik. Nah, ini. Dan banyaknya perselisihan mereka di dalam sifatnya Nabi masalah ini marrotin wa marrataini wa salasin. Apakah Nabi wudunya itu umpamanya membasuh wajah tuh mencuci wajah sekali, apa 2 kali, apa 3 kali, kan begitu. Kalau itu masih diperselisihkan. Kenapa? Walam yasbut fihi sifatun ghairu murattabatin. Dan di dalam banyaknya riwayat tentang 2 kali, 3 kali atau 1 kali, nah itu tidak ditetapkan, ya, tidak ditetapkan walam yasbut fihi di dalamnya, yaitu sifat ghairi murattabah. Cara wudunya Nabi yang tidak tertib. Kan? Jadi walaupun mereka berselisih di dalam berapa kalinya, tetapi masalah urutannya mereka nggak berselisih. Begitu. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun pengerjaan atau pekerjaan perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bayanun, menjadi penjelasan, lil wudu'i, terhadap wudu, al ma'muri bih, yang diperintahkan. Gitu. Dan secara akliyahnya, dalilnya, walau jaza tarkut tartibi la tarokahu fi ba'dil ahwal li bayanil jawaz. Dan seandainya, ya, boleh tidak berurutan antara jadi kaki dulu baru tangan atau apa gitu, tidak berurutan gitu. Kalau boleh, la tarokahu, maka Nabi meninggalkan itu fi ba'dil ahwali, di sebagian pekerjaannya, di sebagian pekerjaannya. Kenapa? Libayanil jawaz, karena menjelaskan tentang boleh. Kama tarokat tikror fi awqatin. Sebagaimana sebagaimana Nabi meninggalkan bolak-balik tikror fi awqatin, dalam berwaktu. Jadi Nabi kadang wudhu dengan 1 kali, kadang wudhu 2 kali ataupun 3 kali. Jadi riwayatnya berbeda-beda dalam mengusap kepala atau yang lainnya, itu dalam berkali-kalinya itu ada perbedaan. Berarti boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, terserah gitu. Cuman yang menjadi sunnahnya, nah itu nanti ada, itu 3 kali, ya, 3 kali nanti ada dalam sunnahnya. Nah, ini keterangan di kitab Majmu' juz 1 halaman 484. Ya, intaha, sudah selesai tentang wudhu. Intinya tadi, wudhu itu yang wajib nih, kalau pas nggak ada air sama sekali, umpamanya cuma ada segelas doang, segelas doang nih, mau wudhu umpamanya, bisa nggak wudhu dengan air segelas? Itu kalau tahu ilmunya, itu bisa itu. Dengan air 1 gelas itu bisa. Karena Nabi aja wudhu dengan sempurna, ya, dengan sempurna wudhunya nih, itu dengan air sekitar 400 mili. Ya, 1 mud. Ya, 400 atau 500 mili, setengah liter lah udah. Setengah liter cukup untuk wudhu. Nah, kalau mandi, Rasul dengan 2 liter, 4 mud, dengan 2 liter air. 2 liter air. Jadi beda air dengan beras, beda hitungannya, ya. Kalau beras kan katanya 6 on katanya. Kalau air itu ya 1 mud itu sekitar ya setengah liter aja lah begitu. Setengah liter. Itu ada, nanti bisa dijelaskan di dalam kitab Fathul Qadir, ya, Fathul Qadir. Ya, barangkali itu teman-teman semua apa yang saya bacakan dari kitab Takrib Dalil. Ya, saya sih senang membaca kitab ini karena sekarang itu
orang-orang suka menanyakan dalilnya mana, katanya gitu. Nah, ditunjukin dalil juga agak bingung mereka. Nah, suruh baca hadisnya, apalagi yang gundulan gitu, kayak tadi pada gundul harokatnya kepada bisa. Nah, jadi yaudah kita ladenin aja, mah dalilnya, nih dalilnya, ya, sampaikan aja itu. Nah, insya Allah lah, apa namanya, upaya kita untuk apa namanya tadi, ya sebentar. Ada yang chat. Apa ini? Dari awal Nazril. Bagaimana tadi? Ya, mau tanya apa bagaimana? Buka aja mic-nya. Mic-nya dibuka, Ustadz Awal. Lagi chatan sama Ustadz Badri, Kiai. Afwan. Ya, udah. Itu sekretaris LDNU. Wah, Ustadz. Masya Allah, berkah. Ya udah. Itu tadi intinya seperti itu. Barangkali ada yang. Ya, insya Allah Kiai berkah Kiai. Saya buka apa namanya dialog. Bukan saya yang jawab, nanti banyak ada ustadz-ustadz yang lain yang jawab lah. Nah, saya sebagai moderatornya aja. Saya membacakan tadi ada moderatornya aja. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Nah, kita diskusi ya barang beberapa menit lah. Kita lagi nganggur juga PPKM nih. Boleh? Kiai mau nanya ya terkait ini Kiai. Saat sekarang kan zaman serba pengennya instan ya. Ya. Kalau kita lihat di perumahan terkait dengan air wudhu, apakah itu ember yang mungkin berapa satu kula mungkin enggak lah ya. Nggak nyampe, itu ya? Dikatakan sah atau tidak Kiai? Ya, baik. Ya Kiai, dengar nggak Kiai? Ya, baik. Barangkali ada yang jawab dulu sebelum saya, boleh? Kiai Tasrif, boleh lah. Ini Kiai kita dari Kementerian Agama itu. Beliaunya di bagian pesantren di Kementerian Agama. Halo Kiai Tasrif. Kayaknya lagi istirahat. Boleh ngerokok Kiai ya? Ya, sebentar. Ya udah, kalau nggak ada. Boleh Ustaz Sambil Badri ngerokok, mau boleh. jawab? Ini bab 2 ini sudah di bab awal-awal. Ini kolatain ini batasannya kemarin itu nggak salah insya Allah itu 60 cm kali 60 cm. Sekitar segitu ukurannya. Lebar dan Iya. panjang gitu Kiai. Iya, panjang kali lebar untuk ngitung volume. Yaitu volumenya ke samping 60 cm, ke tinggi lebar 30 cm, 60 cm, ke atas 60 cm. Itu batas minimal ya, minimal. Tapi syukurnya lebih dari batas kolom 60 cm, 60 cm. Ya, insya Allah mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Kalau Ustadz. terkait dengan kejatuhan bangkai tikus, apakah masih dikatakan suci Kiai? Duh, Ustadz Badri, Gus Bahri. Ya udah, ini kan sebenarnya udah pelajaran yang udah lewat kita ya, udah di bab yang 2 minggu yang lalu lah. Jadi yang namanya air 2 kula ukurannya tadi Ustaz Badri udah nyampaikan bagaimana kalau kejatuhan najis. Kiai. Kalau tidak ya, kalau najis itu kalau air itu sedikit maka akan menjadi najis walaupun tidak berubah. Ya. Kalau air itu banyak, ya, banyaknya berapa? Ya lebih dari ukuran tadi, 200 liter lebih lah. Maka dia tidak menjadi masalah ketika tidak berubah. Tapi kalau berubah dengan najis, sifat yang 3 dari bau, rasa, dan warnanya, maka itu jadi najis.
Kalau tidak berubah tidak najis kalau airnya banyak. Dalilnya sudah ada di bab-bab awal tadi. Ya, seyogianya sih punya kitabnya, seyogianya sih. Nanti suatu saat kita beliin kitab-kitabnya lah. Biar pada punya, pada pegang di rumah. Jadi itu nanti di review di halaman sekian gitu nanti ada. Iya. Kalau airnya sedikit, walaupun tidak berubah tetap najis. Kalau kejatuhan najis. Nah, begitu juga kalau kejatuhan air Najis. bekas wudhu jadi mustakmal. Ya, makanya kalau airnya sedikit, satu bak di Istamal ya. ya di kamar mandi kita kan di kota kecil-kecil baknya. Makanya jangan dicelupin kalau wudhu. Iya. Diambil pakai gayung, diciduk pakai gayung. Nah, itu wudhunya. Kalau ada pakai keran, kalau nggak ada pakai kaleng bekas cat dibolongin kan begitu. Kan udah sering banyak yang ngajarin lah orang-orang tua kita dulu pada paham lah. Kenapa kaleng kecil ini cat ya terus dibolongin gitu ya? Itu kan buat wudhu supaya airnya tidak tumpah lagi ke bak yang bekas wudhunya kan begitu. Baik Pak, cukup ya? Pak Eko Iya, barangkali Kiai. mau Alhamdulillah. tanya. Halo Pak Eko. Ini ada dari Wisma Asri Pak Eko. Halo Pak Eko. Baiklah teman-teman, udah cukup? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ustadz Badri kali, Ustadz Badri. Cukup, nggak apa-apa. Oh nambahin boleh. Enggak. Buat kenang-kenangan ya, boleh dipoto. Ya, foto. Yang itu ya dibuka videonya. Bukain aja semuanya videonya biar kita foto dulu. Dulu yang ganteng-ganteng dah. Halo mana ini? Tadbiri. Halo, yang lain mohon dibuka videonya. Dah, seadanya aja ya. Mas Ferdi itu dari Oh iya. Belum kenal saya, maaf Mas ini. Ferdi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Iya, salam kenal. Salam Mas bergabung. Salam bergabung ya dari Pondok Kopi ini guys. Ferdi. Alhamdulillah. Iya. Ya, selamat apa namanya? Semoga silaturahimnya berkah. Walaupun lewat gambar doang. Bagaimana kabarnya Pondok Kopi? Masih lockdown nih. Aduh. Nggak bisa kemana-mana ya. Ya, yang lain nggak ada gambarnya nih. Masih caranya Ustadz Badri. Saya baru pakai Zoom nih. Iya, iya. Ketik apa? Alhamdulillah. Itu gambar kamera. Udah itu. Dari awal udah. Tinggal Pak Eko sama Pak Ridwan nih. Bang Awal udah kelihatan itu gambarnya. Dari tadi kali ya. Ya, Pak Ridwan Masuk. buka gitu dong. Eman-eman gantengnya orang ketok. Lu sama siapa? Ini Ustadz Buka Ridwan sinyalnya, ini Silakan. rekan di Dai Kamtibmas. Beliaunya anggota bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya ya. Silakan, Mbak. Silakan. Nanti Ini, kalau Mam, masalah Mam, perekonomian Mam. nanti sama beliau lah. Insyaallah. Pak Eko, halo. Pak Eko. Mana Pak Ekonya ini? Ya, nggak apa. Ini finalnya tinggal 9 orang ya. Nggak apa-apa lah. Semoga bisa istiqomah. Di suatu saat bisa ngaji terus. Oke, foto ada tamu. Ya silakan yang mau screenshot silakan udah komplit 9. Amin. Amin. Teman-teman semua mohon bacakan doanya dari Ustadz Fihri untuk penutup. Ustadz Ridwan aja, mohon maaf. Maaf punten.
Apunen yang Ustaz Ridwan ngapunten. Kalau boten pantes ini. Ya, Ustaz Ridwan. Yang lain aja lagi ini. Ya, Ustaz Beri, ayo. Tasrif. Kayon. Oh iya, Pekayon tuh, Masya monggo Allah. Pak, Pak Tasrif, monggo Pak. Monggo. Doa Monggo penutup. Pak Tasrif. Mohon izin Pak, ini kita berdoa. Iya, monggo. Nggih. Ya, Ustaz Tasrif. Jadi Doanya. kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. bersama-sama menadahkan tangan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Amin. Thalabul ilmi ini membawakan keberkahan pada kita semua yang hadir dan yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan kita sebelum berdoa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih sakit, yang dirawat maupun yang di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan Amin ya Allah. kita Amin, ya sedang Allah. belajar diberikan kemudahan. Ila hadina wa Amin. kulli salat dan niatan sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ma rabbayana shara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Amin. Ana aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa tuzina yaumil qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Ya Aziz ya Ghaffar ya Amin. Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barik alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam Saya masih banyak belajar sama Pak Kiai Soleh ini. Terima kasih Kiai. Semuanya. Yo, sama-sama. Alhamdulillah, berkah. Makbul. Amin. Pak Kiai Wahab mana mestinya yang mimpin Pak Kiai Wahab nih. Iya, Kiai Wahabnya ada perlu beliaunya. Oh, ada tamu. Iya. Ya, namanya banyak kesibukan masing-masing ini yang nggak sibuk-sibuk aja yang bisa gabung. Ya udah nggak masalah. Ya semoga kita semua. Insya Allah saya kalau Pak Kiai Soleh kalau ada waktu tetap kita ngikutin walaupun ini ya kita nggak full tapi tetap tak nyalain ini jadi kita mendengarkan ini. Amin. Insya Allah. Kajian dari Pak Kiai. Iya. Itu foto Kiai. Ya, terima kasih dukungannya semua. Nanti foto-fotonya nanti saya kirimin lewat itu WA aja. Ya, semoga nanti di Rabu yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Ya, insya Allah dengan keadaan sehat. Amin ya Allah. Tetap kita mendapatkan dan memohonkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya. Amin ya Allah. Allah muwaffiq la wa mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.